Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang HIV. Mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sudah sering mendengar tentang HIV. Namun sebenarnya apa sih HIV itu? HIV merupakan singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, yakni virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia sehingga lebih rentan terhadap infeksi lainnya. HIV berbeda dengan AIDS. AIDS adalah singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome, yakni suatu kondisi yang timbul akibat rusaknya sistem kekebalan tubuh karena virus HIV. Grafik berikut menunjukkan peningkatan kasus HIV di Indonesia dalam 10 tahun terakhir. Di tahun 2023 sendiri, kasus HIV mengalami peningkatan, di mana penularan kasus didominasi oleh ibu rumah tangga, yakni mencapai 35%. Setiap tahun, kasus HIV baru pada kelompok ibu rumah tangga bertambah sebanyak 5.100 kasus. Lalu, bagaimanakah penularan HIV? Berikut adalah beberapa cara penularan HIV. Yang pertama, melalui hubungan seksual dengan penderita HIV tanpa menggunakan kondom. Yang kedua, dengan menggunakan jarum suntik bersama dengan orang yang menderita HIV. Yang ketiga, dari ibu ke bayi selama masa kehamilan, persalinan, atau melalui proses menyusui. Dan yang keempat, yakni kontak antara luka terbuka dengan darah pasien HIV. Perlu diingat bahwa virus HIV tidak menular melalui sentuhan, penggunaan alat makan, atau pakaian secara bersama. Pada tahap awal, virus HIV yang masuk ke dalam tubuh biasanya tidak menimbulkan gejala sampai beberapa tahun. Namun, virus akan terus berkembang di dalam tubuh, melemahkan sistem imun, serta dapat ditularkan ke orang lain. Selanjutnya, sistem kekebalan tubuh pasien HIV yang lemah menyebabkan sering terjadinya infeksi yang ditandai dengan demam yang lama, diare berat yang lama, infeksi jamur yang umumnya terjadi di area mulut dan kemaluan, keluhan tubuh terasa lemah, hilang nafsu makan, hingga berat badan yang turun drastis. Lalu, bagaimana cara mencegah HIV? Beberapa tips untuk mencegah penularan HIV antara lain, yang pertama, menggunakan kondom saat berhubungan seksual, terutama jika Anda berhubungan dengan pasangan yang status HIV-nya tidak diketahui. Yang kedua, jangan berbagi jarum suntik atau alat cukur dengan orang lain. Yang ketiga, lakukan tes HIV secara teratur, terutama jika Anda termasuk kelompok beresiko tinggi. Adapun yang termasuk kelompok beresiko tinggi yakni orang yang berhubungan sesama jenis atau biseksual tanpa kondom, pengguna narkoba suntik, orang yang sering membuat tato dan melakukan tindik, pekerja seks komersial, serta petugas kesehatan. Saat ini, ada obat-obatan yang efektif untuk mengelola HIV. Obat ini dikenal dengan ARV atau antiretroviral.
Obat ini dapat ditemukan di fasilitas-fasilitas kesehatan terdekat, termasuk puskesmas. Dengan pengobatan yang tepat, banyak orang dengan HIV dapat hidup sehat dan normal. Penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi orang-orang dengan HIV. Ini mencakup mengurangi stigma dan diskriminasi. Kita telah mengetahui cara penularan HIV. Oleh karena itu, stop stigma dan diskriminasi, serta mari tingkatkan kesadaran dan dukungan kita untuk komunitas ini.